sebelumnya Allah menyatakan tentang ashabul qaryah, penduduk qaryah. Kalau bahasa kitanya barangkali qaryah itu diartikan kampung. Tapi kenapa di dalam ayat yang ke-20 Allah menyatakan wajaa min aqsal Madinah, dan datang dari ujung kota? Bukankah tadi kampung? Kenapa sekarang beralih kota? Ada yang menyatakan, ibu sekalian, bahwa qaryah itu bisa bermakna kota, atau ketika suatu kampung meluas maka berubah statusnya menjadi kota. Ada juga yang mengambil pelajaran darinya, ibu sekalian, dengan menyatakan bahwa qaryah itu adalah satu kampung yang memang di dalamnya orang-orang buruk, tidak mau beriman, kampung yang membangkang, sehingga di dalam Al-Quranul Karim Allah tidak pernah menyebutkan kota yang dibinasakan, ya, maksudnya Madinah, ya, dengan menyebut kata Madinah, tapi dengan menyebut qaryah. Nah, jadi kalau Allah ingin menghancurkan sebuah kampung itu, sebuah qaryah, itu dengan kata qaryah, bukan dengan kata Madinah. Coba kita bukanya firman Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di sini dalam surat Al-Isra, ya, surat Al-Isra ayat yang ke-58, ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha 'adzaban syadida kana dzalika fil kitabi mastura." Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya. Jadi disebut kata qaryah ternyata karena di dalamnya penduduknya itu adalah orang-orang yang durhaka. Melainkan kata Allah, kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Al-ikhwah hafizakumullah. Ada juga contohnya, al-ikhwah jazakallahu, firman Allah yang lainnya nih, kita buka. Contohnya dari ayat yang ke-34 surat Saba. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Ya, ayat 34 dan 35 dari surat Saba. Setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada sebuah negeri disebut dengan qaryah, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan. Jadi penduduknya kufur kepada Allah. Mereka juga bahkan menyatakan, kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak, dan kami tidak pernah mungkin diazab oleh Allah. Nah, ma'alaikumsalam. Jadi seperti itu, ketika Allah menyebutkan menyebutkan kata qaryah, ternyata banyak disandingkan dengan azab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga, ibu sekalian, surat Al-Isra dengan menggunakan kata qaryah juga. Surat Al-Isra ayat yang ke-16. Allah berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira." Ya, ayat yang ke-16 surat Al-Isra. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadap perkataan, yaitu hukuman kami, kemudian kami binasakan sama sekali negeri tersebut. Jadi disebut kata qaryah, ternyata banyak disandingkan dengan azab. Banyak yang dihancurkan oleh Allah menggunakan kata qaryah itu, ya. Tapi jarang ataupun bahkan tidak menggunakan kata Madinah, ibu sekalian.
Sebagian para ulama bahasa juga mereka menyatakan ini, Madinah itu kan berasal dari kata madani, katanya gitu ya. Itu yang bermakna, ibu sekalian, adalah satu tempat yang layak untuk ditinggali, yang kita hidup di dalamnya layak, cocok. Sehingga ketika Allah akan mengadab suatu penduduk negeri menggunakan kata qaryah, yang berarti memberikan isyarat ini bukan tempat yang layak untuk ditinggali ataupun hidup di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi banyak sekali ibu sekalian rahasia dari Al-Qur'anul Karim ya, baik kita bahas dari sisi bahasanya ataupun terlebih juga dari sisi maknanya. Contohnya Masya Allah, contoh lagi ibu sekalian, kita pernah membahas surat Al-Kahfi ya, ketika Nabi Musa bertemu dengan Khidir, kemudian Nabi Khidir itu membunuh anak ya, anak itu. Dan sebelumnya coba kita mengulang-ulang lagi, kita buka surat Al-Kahfi-nya ya, biar kita ulangi lagi kita mengingat-ingat lagi apa yang sudah kita sampaikan. Surat Al-Kahfi. Nah, dari ayat, contohnya di sini ayat yang ke-77. Ayat yang ke-77 Allah menyebut kata qaryah. Ya. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw ay yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqamah qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Ya, maknanya ketika keduanya berjalan, sehingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, penduduk qaryah ya, disebut dengan kata qaryah, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Kemudian ya menegakkannya. Jadi Nabi Khidir menegakkannya, memperbaikinya. Nabi Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk hal tersebut. Ayat yang ke-77 menyebut kata qaryah. Naam akan tetapi di ayat yang ke-82 penjelasan dari Nabi Khidir. Tadi kan Nabi Khidir membangun benteng ataupun dinding yang hampir roboh gitu ya. Ketika ditanyakan oleh Nabi Musa, berarti disinilah batas akhir engkau menemani saya gitu ya, sampai kemudian dijelaskan. Nah, penjelasannya ayat yang ke-82. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Tadi fil qaryah ya, sekarang di Madinah. Wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā wa yastakhrija kanzahumā rahmatan min rabbik wa mā fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu mā lam tasti' 'alaihi sabra. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya adalah seorang yang soleh. Ibu sekalian, ketika qaryah, satu negeri diisi dengan orang-orang buruk, dikhawatirkan akan turun azab di dalamnya, tapi ketika berubah menjadi orang-orang soleh, berubah nama menjadi Madinah. Ibu sekalian, nah sekarang kita ambil pelajaran begini. Untuk menjadi masyarakat modern itu harus dekat dengan Allah, berpedoman kepada Al-Quran, memiliki akhlak yang mulia, barulah disebut masyarakat madani. Tapi kalau orang-orang barat menganggap modern itu adalah harus
memamerkan aurat, justru kembali ke terbelakangan ibu sekalian. Nah, kembali ke kampung, deso lagi gitu. Siapa sekali lagi yang ingin hidup secara modern, maka sebenarnya tata caranya sudah Allah berikan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu taat Allah, ikuti Rasul, memiliki akhlak yang mulia. Inilah masyarakat modern ibu sekalian. بسم الله الرحمن الرحيم